Oh. Biasa kan polisi kan kalau ada yang melanggar kan pasti pakai periwitan kan. Kalau ibu-ibu pakai mulutnya aja gitu. Ibu-ibu sama kayak periwitan ya. Suaranya kan kenceng bener kan. Leadership is fun. Siap, 3, 2, 1 mulai. Halo, selamat sore Good Leader, apa kabar hari ini? Kembali lagi di program Buah Inspirasi. Saya Agung, founder dari Growing.id. ID, salah ngomong ya. Kemudian ditemani oleh Mbak Christine Manopo. Oke, luar biasa nih. Nah, kali ini tamunya luar biasa, seorang wanita yang terjun di lapangan terus lah. Namanya Mbak Yati. Tepuk tangan dong buat Mbak Yati dong, Mbak Christine. Oke. Leadership is fun. Oke, sip. Mbak Yati apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Agung. Luar biasa nih. Mbak Yati, kita ngobrol-ngobrol bagaimana perjalanan Mbak Yati selama berkarya di Fakta ya, LSM Fakta ya. Nah, kita akan coba belajar dari Mbak Yati, kira-kira pengalaman seperti apa, kemudian hal-hal yang berkesan seperti apa, sehingga kita bisa belajar inspirasi dari Mbak Yati. Oke? Nah, gue pengen nanya dulu nih yang pertama nih. Nah, yang menarik kan dari pekerjaan Mbak nih ada salah satunya tentang kampung tanpa rokok nih. Nah, itu ceritanya gimana sih Mbak? Kok timbul ada kampung tanpa rokok? Ada dasarnya dari mana tuh Mbak? Monggo Mbak, cerita seperti apa? Ya, dasar kampung tanpa rokok awalnya itu kebetulan saya itu kan ketua RT di kampung Penas dulu ya, sebelum menjadi kampung tanpa rokok. Awalnya saya ketua RT di kampung Penas Tanggul RT 15 RW 02 ini. Tahun 2007 lalu pengalaman saya itu saya pernah terkena sakit paru, kelenjar getah bening sih sebenarnya gitu, tapi penyakit kelenjar getah bening ini ternyata pas diperiksa ke dokter gitu, dia itu penyebabnya adalah paru-paru yang kotor. Kemudian saya masuk ke ke poli paru. Di situ saya berobat selama 9 bulan. Ditanya sama dokter, ibu merokok ya? Saya bilang saya nggak merokok. Di rumah ada yang merokok? Ada, suami sama anak pertama saya yang merokok. Itu tahun 2007. Kemudian tahun 2012 saya kan sudah aktif di LSM Fakta. Nah, di situ saya banyak pengetahuan soal dampak dari asap rokok gitu. Ternyata asap rokok itu bisa lebih berbahaya kepada para perokok pasif. Saya ini termasuk perokok pasif karena saya tidak merokok, tapi saya terkena penyakit paru akibat paparan asap rokok orang lain. Itu tahun 2012. Jadi kalau pasif itu malah lebih parah ya? Lebih parah. Kenapa nggak aktif aja ya? Iya, harus. Kalau aktif itu kan yang menikmati ketahuan dia ya. Iya. Kenapa asapnya nggak sekalian ditelan gitu kan? Harus dibuang-buang ke orang gitu kan. Iya, benar-benar. Itu tahun 2007. Kemudian tahun 2012 saya paham gitu soal penyakit akibat rokok ini, karena kebetulan di kantor itu kita lebih banyak advokasi soal tobacco control ini. Jadi banyak ilmu yang saya dapat gitu dari narasumber yang menjelaskan bahwa rokok itu ternyata berbahaya untuk kesehatan. Itu 2012. Nah, kemudian tahun 2017 Forum Warga Kota Indonesia ini mengadakan pelatihan analisa sosial dan studi banding soal kampung tanpa rokok yang ada di Jogja gitu. Oh, jadi Mbak, kalau analisa sosial tuh kayak gimana metodenya Mbak kalau untuk benchmark atau perbandingan kampung di Jogja itu seperti apa? Kalau perbandingan kampung di Jogja itu, kebetulan kan kampung-kampung yang kita dampingi di Jakarta ini mereka adalah pemukiman-pemukiman yang kurang tertata gitu kan. Maksudnya pemukiman yang menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas sudah pasti pemukimannya, rumahnya udah bagus-bagus gitu tertata. Tapi kalau menengah ke bawah itu pemukiman padat yang kurang tertata. Jadi pas pelatihan ke Jogja kita belajar ke pemukiman Kalicode. Oh, Kalicode. Karena kebetulan kan
Kebetulan kan di pinggir di Penas Tanggul ini kan rumah-rumahnya gitu kan, pemukimannya itu kan pinggir kali. Kita mirip-mirip belajar tuh ya, demografi mirip-mirip ya. gitu. Mirip-mirip sama kayak di Kali Code gitu kan. Nah, kalau di Kali Code itu sama juga kayak di Penas ini, ada di tengah-tengah kota gitu. Pemukimannya di pinggir kali, tapi di sana lebih tertata karena pemerintahnya itu juga mendukung gitu. Masyarakatnya juga bisa membuat kampungnya itu menjadi rapi dan tertata dengan cara misalnya mengecat dengan warna-warni, menarik kan, jadi banyak orang yang datang. Oh, pantesan di Penas ada warna-warni juga ya Mbak waktu saya iya. Oke. Kita belajar dari Kali Code itu. Jadi pas pulang dari Kali Code, kemudian kita ke Umbul Harjo. Di Umbul Harjo juga dia pemukiman menengah ke atas, dia menerapkan kampung tanpa rokok. Selesai kita belajar dari Jogja itu tahun 2017, kita terapin nih di sini di Penas Tanggul ini. Awalnya warga itu seneng gitu kalau misalnya rumahnya itu ditata terus dibuat menjadi warna-warni gitu. Menarik kan gitu. Iya. Tata yang tadinya kelihatannya kumuh, pagernya juga dipintal di sini pakai bambu. Setelah kita pulang dari Jogja gitu studi banding, kita sampaikan ke warga di sini kalau misalnya rumah kita, pemukiman kita seperti Kali Code gimana gitu. Ternyata warga itu setuju gitu. Akhirnya kita waktu itu patungan swadaya gitu. Kalau konsep untuk membuat kampung warna-warni tanpa rokok ini pasti dari fakta ya. Maksudnya inisiasinya itu semuanya dari fakta gitu. Jadi warga di sini kita tinggal menjalankan, menerapkan, dan semuanya swadaya masyarakat. Fakta itu hanya memberikan konsep dan inisiasinya. Jadi mengedukasi juga ya fakta itu ya. Ada edukasi. Oke. Makanya kita diajak ikut pelatihan analisa sosial dan studi banding ke Kali Code dan Kampung Umbul Harjo yang ada di Jogja sana. Itu akhirnya kita terapkan di sini. Yang menarik gimana Mbak? Kan orang-orang kalau teman-teman kan banyak perokok kagak protes sama lu apa? Ceritanya kita pelan-pelan dulu kayak gitu. Oh, pelan-pelan. Nggak langsung jebret gitu kan. Pertamanya kita buat kampung warna-warninya dulu. Oh, jadi dibikin aware-nya gitu. Di kampung warna-warninya dulu. Okay, karena kebetulan kan di sini nih di Penas Tanggul ini kita ini salah satu target waktu itu pada zaman gubernurnya Ahok gitu kan, target untuk digusur karena ini pinggir kali kan, mau dinormalkan kalinya kata sungainya gitu. Normalisasi ceritanya. Normalisasi kali gitu. Nah, terus tantangan gimana? Dengan adanya ancaman seperti itu warga kan panik gitu. Akhirnya kita membuat kampung warna-warni ini sebenarnya itu salah satu bentuk perlawanan kita sih sebenarnya seperti itu. Kita buat kampung ini menjadi menarik, cantik, kan jadi nggak kumuh tuh, gitu kan. Nah, setelah kelihatan cantik, kita terapin tuh kampung ini kampung tanpa rokoknya. Karena kalau kampung warna-warni aja ternyata Ahok itu dia juga bikin gitu. Di Jakarta Utara ada. Nah, kita mau bikin yang ada plusnya. Oh, plusnya itu ya. Plusnya itu jadikan kampung ini menjadi kampung kawasan tanpa rokok. Tuh, warga udah pasti menolak yang para perokok aktif karena mereka merasa dia dilarang dan dia juga dibatasi gitu, nggak boleh merokok di kampung ini. Menolak luar biasa penolakannya itu. Misalnya setiap saya dan tim mengadakan sosialisasi tentang bahaya rokok gitu, kalau yang perokok aktif mereka kan pergi, nggak mau dengerin dia. Kita putarin video-video tentang bahaya rokok gitu kan, dia pergi gitu. Apa sih rokok mulu gitu kan, orang nggak ngerokok aja mati dia bilang, apalagi rokok gitu kan. Merokok mati katanya, nggak merokok juga mati. Ya udah saya merokok aja mati sampai juga mati gitu ya. Itu ada yang warga bilang, dia bilang rokok mati, nggak merokok juga pasti bakal mati. Ya udah saya merokok aja sampai mati. Ya udah karepmu, hidup kan pilihan ya kan. Tapi saya sama tim tetap terus melakukan sosialisasi tentang bahaya rokok. Gitu. Kalau untuk ibu-ibunya, mereka udah pasti nggak mau dong, gitu kan, tertular
penyakit akibat paparan rokok suaminya gitu. Jadi ibu-ibunya lebih apa ya, mereka lebih banyak mendukung gitu, dan mereka juga akhirnya di sini kita jadikan ibu-ibu itu menjadi polisi anti rokok di dalam keluarga dan di dalam kampung ini. Oh, menarik tuh. Maksudnya polisi gimana, Mbak? Nangkep-nangkepin? Maksudnya polisi itu kalau misalnya ada yang merokok gitu, ditegur. Oh. Biasa kan polisi kan kalau ada yang melanggar kan pasti pakai periwitan kan. Kalau ibu-ibu pakai mulutnya aja gitu. Ibu-ibu Iya, sama ibu-ibu kayak kan, periwitan ya. suaranya kan kenceng bener kan. Ibu-ibu Apa jangan nyerocos merokok di ya, sini ya. tuh ya. Gitu.